Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 akan membawakan sebuah presentasi tentang aturan kelembagaan untuk sebuah badan pendapatan dan desain organisasi interlantas badan pendapatan. Kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Indira Putri Arini L dengan nomor absen 6, Sintah Ramawati dengan nomor absen 19, Anggi Pratama dengan nomor absen 26, Ahmad Jihad Komi dengan nomor absen 28, Wahyu Putra dengan nomor absen 33, dan Talita Syakura S dengan nomor absen 35. Untuk bab ketiga yaitu ada Institutional Arrangement for Revenue Bodies, dapat 5 bab yang bisa kita bahas. Aturan kelembagaan untuk badan pendapatan. A. Karakteristik organisasi administrasi pajak. Administrasi pajak memiliki 3 karakteristik umum, yaitu pertama, administrasi perpajakan membutuhkan jaringan kantor yang mencakup seluruh negara. Kedua, jumlah anggota staf yang relatif besar diperlukan untuk mengelola undang-undang perpajakan nasional. Ketiga, anggota staf diharuskan memiliki keahlian khusus tentang hukum dan administrasi perpajakan. Biasanya, pengaturan organisasi memiliki struktur 3 tingkat, yaitu kantor pusat, kantor regional, dan kantor distrik, yang mencakup ruang fisik seluruh perekonomian. Jaringan kantor ini, bersama dengan anggota staf yang mendukung pengoperasian struktur kantor yang luas, seringkali menjadikan administrasi perpajakan sebagai salah satu sektor publik terbesar. B. Hubungan dengan Kementerian Keuangan. Karena kebijakan pajak dan administrasi perpajakan terkait erat, Departemen Kebijakan Pajak biasanya di Kementerian Keuangan sering dikaitkan dengan administrasi perpajakan yang merupakan departemen internal Kementerian Keuangan atau badan otonom yang berafiliasi dengan kementerian tersebut. Tetapi ada pengecualian untuk negara Republik Rakyat Tiongkok, Republik Kirgiz, Maladewa, Selandia Baru, Papua Nugini, dan Tajikistan yang administrasi perpajakannya tidak berafiliasi secara resmi dengan Kementerian Keuangan. Alasan utama mengapa fungsi otonom diberikan kepada administrasi pajak adalah ukuran dan sifat teknisnya. Administrasi pajak seringkali memiliki banyak anggota staf dan jaringan kantor yang luas, dan fungsinya dikhususkan pada penilaian dan pengumpulan pajak. Mengelola fungsi administrasi perpajakan ini sebagai organisasi dengan tujuan tunggal dengan tingkat otonomi tertentu bisa lebih efisien daripada menjaga fungsi administrasi perpajakan dalam jalur pelaporan keuangan biasa. Selain ukuran dan spesialisasi administrasi perpajakan, terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah menjadikan administrasi perpajakan sebagai badan semi-otonom yang berafiliasi atau bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Yang pertama, badan semi-otonom dapat bebas dari campur tangan politik dalam operasi sehari-hari. Yang kedua, dapat menerapkan kebijakan sumber daya manusia secara berbeda dari Kementerian Keuangan untuk merekrut dan mempertahankan anggota staf yang termotivasi dan terampil. Yang ketiga, dapat menerapkan reformasi organisasi seperti menetapkan fungsi audit khusus. Yang terakhir, pengaturan anggarannya menawarkan lebih banyak fleksibilitas untuk berinvestasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pada gambar di atas, memberikan klasifikasi badan pendapatan di 22 yurisdiksi yang disurvei. Di antara 22 yurisdiksi, ada 8 negara yang memiliki badan pendapatan berada di dalam Kementerian Keuangan sebagai departemen internal atau bawahan. Dan 8 negara lainnya memiliki badan pendapatan bersifat semi-otonom dengan berbagai tingkat afiliasi dengan Kementerian Keuangan. Dan 6 negara lainnya memiliki badan pendapatan yang independen dari Kementerian Keuangan. Contohnya, di negara India terdapat 2 badan pendapatan, yaitu Badan Pusat Pajak Langsung dan Badan Pusat Cukai dan Bea Cukai. Keduanya berada di bawah Departemen Pendapatan dan Kementerian Keuangan. Di sisi lain, 2 badan pendapatan di Malaysia,
yaitu Badan Pendapatan Dalam Negeri Malaysia dan Departemen Bea Cukai Kerajaan Malaysia. Keduanya adalah badan otonom dari Kementerian Keuangan. C. Badan Pengawas Administrasi Pajak. Badan pengawas ini dimiliki oleh negara yang badan pendapatannya diklasifikasikan sebagai berafiliasi dengan Kementerian Keuangan atau independen dari Kementerian Keuangan. Badan pengawas memiliki Dewan Pengawas yang mencakup direktur eksternal. Dewan Pengawas memiliki 3 manfaat utama. Yang pertama, meski Ketua Dewan cenderung sebagai pejabat Kementerian Keuangan, ada pemisahan yang jelas antara fungsi pengawasan dan fungsi eksekutif, yaitu menciptakan lingkungan di mana bagian eksekutif dari administrasi perpajakan dapat fokus pada operasi pengumpulan pajak harian dengan intervensi politik minimum. Kedua, karena Dewan biasanya terdiri dari anggota dengan latar belakang yang berbeda, termasuk dari sektor swasta, hal ini dapat memastikan bahwa administrasi perpajakan mengadopsi kebijakan yang fleksibel yang mempertimbangkan manajemen sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan restrukturasi organisasi sebagai respon terhadap perkembangan yang cepat. Ketiga, karena Dewan jauh dari operasi sehari-hari administrasi perpajakan, ia dapat menjalankan fungsi check and balance di atas bagian eksekutif dan meningkatkan perlindungan hak-hak wajib pajak. Pada tabel 1 di atas, itu menguraikan komposisi Dewan Pengawas di Hong Kong, Cina, Malaysia, Maladewa, dan Singapura. Di keempat dewan, ketua terkait dengan Kementerian Keuangan dan anggotanya termasuk profesional dari sektor swasta, khususnya firma hukum dan akuntansi, sektor keuangan, dan manajemen eksekutif perusahaan. Di Hong Kong, Cina, Maladewa, dan Singapura, komisaris badan pendapatan juga merupakan anggota dewan. Peran anggota dewan sektor swasta adalah untuk merefleksikan berbagai pandangan dan nilai yang mungkin berbeda dari perspektif sektor publik tentang arah badan penerimaan. Jangkauan dari hak otonomi badan pendapatan atau extent of revenue bodies autonomy adalah hak yang diberikan kepada badan pendapatan untuk mengatur otonominya. Nomor 1, kewenangan untuk merancang struktur organisasi internal termasuk jaringan kantor. Nomor 2, mengalokasikan dana administrasi yang dianggarkan ke seluruh fungsi administratif. Nomor 3, menetapkan tingkat kepegawaian dan campuran staf. Nomor 4, mempekerjakan dan memberhentikan staf. Nomor 5, menegosiasikan tingkat regenerasi staf. Pada dasarnya, hal ini mengatur tentang badan pendapatan itu sendiri serta hak-hak otonomi yang diaturnya. Kemudian, fungsi non-pajak dari badan pendapatan atau other non-tax function of revenue bodies. Untuk fungsi non-pajak ini berbeda dari masing-masing negara di Asia, jadi akan saya tunjukkan beberapa negara yang memiliki fungsi tersebut. Nomor 1, pengumpulan bea cukai dan jaminan sosial ada di seluruh Asia. Penilaian properti di pengumpulan bea cukai serta jaminan sosial ada di Australia, Republik Rakyat Cina, Indonesia, dan Singapura. Nomor 3, tempat pembayaran utang siswa atau student loan hanya ada di Australia, Republik Korea, Malaysia, serta Selandia Baru. Nomor 4, tempat untuk meregistrasikan bisnis atau mendaftarkan bisnis hanya ada di Australia, Hong Kong, Cina, dan Tajikistan. Nomor 5, kantor perpajakan Australia juga bertanggung jawab untuk mengatur dana pensiun yang dikelola sendiri dan dirancang untuk membantu orang-orang menjadi sukarela tabungan jangka panjang untuk masa pensiun. Secara dasar, hal itu mengatur tentang kepensiunan penduduk itu sendiri. Bab keempat, yaitu Internal Organization Design of Revenue Bodies atau model desain organisasi internal, terdapat 3 bahan yang bisa kita bahas.
Model desain organisasi internal. Secara umum terdapat 3 model desain organisasi internal dalam administrasi pajak. Pertama, pajak berdasarkan item, yang merupakan desain organisasi tradisional serta memiliki organisasi internal yang terstruktur bersama dengan undang-undang perpajakan yang dikelola. Contohnya, Badan Pendapatan memiliki divisi pajak penghasilan pribadi, divisi pajak penghasilan badan, dan divisi pajak pertambahan nilai. Terlepas dari model berdasarkan item pajak tradisional, setiap divisi diperbolehkan untuk fokus pada penerapan undang-undang pajak tunggal saja, seperti PPh pribadi atau PPh badan. Kedua, berdasarkan fungsi. Model berdasarkan fungsi yaitu struktur departemen dan divisi yang disusun berdasarkan fungsi bisnis, seperti audit, manajemen rekening wajib pajak, penagihan tunggakan, dan konsultasi wajib pajak. Ketiga, berdasarkan segmen wajib pajak. Dalam model ini, administrasi pajak menyediakan penyiapan bagi unit organisasi yang disusun berdasarkan segmen wajib pajak. Misalnya, bagi wajib pajak orang pribadi, bagi usaha kecil menengah, dan perusahaan besar. Namun, karena model ini termasuk pendekatan yang tergolong baru, organisasi internal dapat membahas pada kelompok wajib pajak tertentu saja, dan setiap divisi dapat menerapkan strategi yang sesuai untuk memaksimalkan tingkat kepatuhan setiap segmen wajib pajak. Pada tabel terlihat bahwa 22 badan pendapatan telah menerapkan model organisasi internal berbasis fungsi atau function based. Seiring dengan diterapkannya model berbasis fungsi, pajak berdasarkan item atau tax item based mulai diterapkan di 9 negara, serta model berdasarkan segmen wajib pajak atau taxpayer segment based yang mulai diterapkan di 8 negara, yang sebagian besar melalui divisi yang digunakan untuk wajib pajak bisnis besar. Bila disimpulkan, berdasarkan tabel terdapat 7 badan pendapatan yang telah menerapkan ketiga model dalam desain organisasi internal mereka. Satuan wajib pajak besar. Manfaat luas bagi administrasi pajak dari mendirikan sebuah divisi yang berfokus pada pembayar pajak besar. Yang pertama, perusahaan besar sering menjalankan operasi bisnisnya di seluruh negeri di luar satu distrik. Sulit bagi kantor pajak distrik, yang yurisdiksinya adalah secara geografis terbatas, untuk mencakup berbagai kegiatan bisnis pembayar pajak yang besar. Yang kedua, sejumlah kecil wajib pajak besar menyumbang sebagian besar pendapatan pajak di banyak yurisdiksi. Misalnya di Jepang, pembayar pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1% dari total perusahaan memberikan kontribusi 2/3 dari jumlah pendapatan kena pajak yang dilaporkan dari semua perusahaan. Yang ketiga, perusahaan besar cenderung memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan kecil dan menengah lainnya. Bisnis misalnya, mereka sering melakukan transaksi internasional, akuntansi berbasis TIK, dan skema perencanaan pajak yang rumit untuk meminimalkan beban pajak. Yang keempat, sebagai perusahaan besar seringkali tidak hanya dikenakan pajak pendapatan perusahaan, tetapi juga untuk beberapa pajak termasuk BPN, pemotongan pajak penghasilan pribadi sehubungan dengan gaji karyawan, dan pajak tidak langsung lainnya seperti pajak minuman keras dan pajak minyak bumi. Tabel 5 menunjukkan apakah administrasi pajak memiliki unit pembayar pajak yang besar. Mayoritas badan pendapatan 16 dari 22 yang disurvei memiliki unit seperti itu. Di antara yang tersisa 6 yurisdiksi, Komisi Pendapatan Internal Papua Nugini dan Pendapatan Internal Departemen Myanmar sedang mempertimbangkan untuk membentuk divisi semacam itu. Berkenaan dengan kriteria untuk mendefinisikan wajib pajak besar, setiap negara memiliki kriteria yang berbeda. Seringkali kombinasi kriteria kuantitatif dan kualitatif. Meskipun kriterianya berbeda-beda di setiap yurisdiksi, 3 kriteria yang paling sering digunakan adalah pergantian, faktor kualitatif seperti industri tertentu, kepemilikan, dan kompleksitas, dan jumlah pajak dibayar atau dinilai. Dan yang terakhir ada jaringan kerja.
Salah satu karakteristik umum dari administrasi perpajakan, administrasi perpajakan perlu jaringan kerja yang secara geografis mencakup ke seluruh negeri. Pajak negara didapatkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan baik oleh individu maupun suatu badan bisnis. Administrasi perpajakan biasanya memiliki kantor regional, dan selain kantor pusatnya, biasanya kantor pajak memiliki struktur yang terdiri dari kantor wilayah dan kantor distrik. Karena jaringan yang terbentuk dari struktur kantor yang luas ini sering membuat administrasi perpajakan menjadi salah satu organisasi terbesar di sektor publik. Beberapa yurisdiksi dengan wilayah yang lebih luas biasanya memiliki struktur jaringan kantor yang lebih luas lagi. Contohnya seperti Direktorat Jenderal Pajak Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan DJP. DJP memiliki 31 kantor wilayah yang mengkoordinasi kantor pajak bawahan dan total memiliki 331 kantor pajak yang mengkhususkan diri pada salah satu dari 3 segmen wajib pajak. Di antaranya, ada wajib pajak besar yang memiliki 4 kantor, wajib pajak menengah yang memiliki 28 kantor, dan wajib pajak kecil yang memiliki 299 kantor. Selain itu, kantor pelayanan pajak kecil didukung oleh 207 layanan pajak pembantu seperti konseling dan kantor konsultasi yang melayani masyarakat lokal di daerah terpencil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Semoga presentasi yang kita bawakan dapat membantu.